Dan saya, Regita Nur Aziza. Oke, sebelum kita masuk ke materi video, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke guys, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan kurikulum, di mana pada pendekatan kurikulum ini terdapat 6 macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kompetensi, yang kedua yaitu pendekatan sistem, yang ketiga pendekatan klarifikasi nilai, yang keempat yaitu pendekatan komprehensif, yang kelima pendekatan yang berpusat terhadap makalah, dan yang keenam yaitu pendekatan terpadu. Jadi pada materi ini kami akan membahas ke-6 pendekatan yang sudah dibilang tadi. Jadi pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Regita Nur Aziza. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, kita lanjut. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pendekatan kurikulum. Apa itu pendekatan kurikulum? Pendekatan kurikulum adalah cara kerja yang menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Di pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Kurikulum juga adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Dalam pendekatan kurikulum ini, kami akan bahas 6 materi. Yang pertama, adanya pendekatan kompetensi, adanya pendekatan sistem, adanya pendekatan klarifikasi nilai, ada pendekatan komprehensif, ada pendekatan yang berpusat pada masalah, dan pendekatan terpadu. Yang pertama yaitu pendekatan kompetensi adalah jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada semua ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di pendekatan kompetensi ini adalah tindakan yang cerdas, keterampilan baik, dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang dan dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Berarti masyarakat menganggap kalau orang yang memiliki pendekatan kompetensi ini lebih bertanggung jawab dalam keterampilan dan pokoknya yang bertugas tugas yang dia miliki lebih bertanggung jawab. Itu yang dianggap oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas oleh bidang pekerjaan tertentu dalam pekerjaan yang dimilikinya nanti. Jadi dia lebih bertanggung jawab. Di dalam pendekatan kompetensi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kompetensi tamatan. Di kompetensi tamatan ini sangat penting untuk dianggapnya kita tuh sebagai orang bertanggung jawab atau tidaknya di masyarakat. Yang kedua, adanya kompetensi mata pelajaran. Di kompetensi mata pelajaran berarti kita tuh harus memiliki kompetensi di dalam sebuah mata pelajaran, harus ada prestasinya. Yang ketiga yaitu adalah kompetensi dasar. Jadi kita sudah ada dasar dari kompetensi yang akan kita lakukan. Kita lanjut. Ada 4 komponen kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama,
kurikulum dan hasil belajar. Jadi dalam kurikulum ini kita dan hasil belajar kita harus sinkron. Yang kedua, adanya nilai berbasis kelas. Berarti nilai kita berbasis kelas. Di setiap kelas itu memiliki nilai-nilai tertentunya, memiliki nilai-nilai yang tidak sama. Yang ketiga, adanya kegiatan belajar mengajar. Jadi kita di dalam kelas memiliki kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, adanya pengelolaan. Kita lanjut. Materi yang kedua yaitu pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi, berinteraksi, berinterrelasi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di pendekatan sistem ini kita sudah memiliki totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di pendekatan sistem digunakan juga sebagai suatu sistem berpikir. Bahkan sistem pendekatan ini dikembangkan dalam upaya pembaruan pendidikan. Inti dari pendekatan sistem ini yaitu yang berupa proses adalah rumusan masalah, mengidentifikasi strategi pemecahan masalah dan evaluasi. Berarti di pendekatan sistem ini adanya evaluasi nantinya, pemecahan masalah lalu adanya evaluasi. Sistem itu upaya yang kita lakukan untuk memecahkan masalah, kan? Dengan melihat masalah secara menyeluruh dan kita dapat bersikap integratif, melakukan dengan cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan kalau sistem itu ada yang kita lakukan untuk atau upaya yang kita lakukan untuk memecahkan masalah agar mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang kita hadapi itu. Kita lanjut yaitu pendekatan klarifikasi nilai. Di klarifikasi nilai ini, langkah pengambilan keputusan tentang prioritas atas keyakinan sendiri berdasarkan pertimbangan yang rasional, logis, sesuai dengan perasaannya dan perasaan orang lain serta aturan yang berlaku. Berarti keputusannya ini bersifat prioritas atas keyakinan sendiri atau orang lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu adanya ciri-ciri pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan klarifikasi nilai, terbagi menjadi 5. Yang pertama adanya peran guru. Peran guru ini kurang dominan dalam pembelajaran. Jadi siswa kurang paham dengan apa yang diajarkan oleh guru karena guru tidak memberikan perannya sebagai guru dalam mengajar. Lalu yang kedua, guru sedikit memberikan informasi dan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari peserta didik. Berarti guru ini kurang memberikan informasi, jadi peserta didik lebih banyak mengambang dan peserta didik lebih menjelaskan. Jadi penjelasan yang diberikan oleh peserta didik nanti guru akan memberikan kalau yang diberikan itu salah atau benar, paling cuma itu yang dijelaskan guru. Jadi siswa tidak terlalu banyak mendapatkan pemberian peran guru dari dominan yang pertama tadi. Yang ketiga, guru lebih sering menggunakan metode tanya jawab. Jadi guru ini lebih banyak bertanya dan siswa nanti menjawab dari pertanyaan ibu. Paling ibu tuh rumah menanya tentang yang menyangkut dengan materi yang diajarkannya. Jadi siswa langsung menjawab. Paling gitu. Yang keempat, tidak banyak kritik dan destruktif. Jadi kritiknya tuh kurang tidak terlalu banyak kritik yang diberi oleh guru. Yang kelima, kurang menekankan faktor kegagalan dan lebih menerima kesalahan. Berarti kurang kegagalannya kurang faktor tapi lebih menerima kesalahan gitu.
Kita lanjut, pendekatan komprehensif. Di pendekatan komprehensif ini akan dijelaskan oleh teman saya rekan saya yaitu Reni Anggreni. Kepada Reni, kita silakan. Oke guys, lanjut kita ke pendekatan komprehensif, di mana istilah komprehensif sendiri diambil dari bahasa Inggris yakni komprehensif, yang memiliki arti lengkap, luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Yang pada dasarnya, istilah komprehensif digunakan untuk menyatakan kondisi di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas, serta memberikan wawasan yang lebih. Kemudian, adapun kelebihan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan adalah ada 4 macam. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Kemudian yang kedua, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula dalam menetapkan materi pembelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, hasil penelitian yang terarah itu akan membantu penyusunan kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Oke, lanjut kita ke pendekatan yang kelima, di mana pendekatan yang kelima ini yaitu pendekatan yang berpusat pada masalah, yaitu pengembangan kurikulum. Dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai masalah kurikulum yang secara khusus. Para guru diminta berbagai informasi tentang masalah-masalah, keinginan atau harapan, dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam mata pembelajaran, seperti perbaikan cara penampilan, penggunaan multimetode, dan media dalam pembelajaran, serta sistem penilaian. Oke, selanjutnya kita ke pendekatan yang terakhir, di mana pendekatan yang terakhir ini yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu disebut juga dengan pendekatan integratif, yaitu rancangan kebijaksanaan, pengajaran, bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahasa pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran pendekatan terpadu, di mana yang pertama ciri-cirinya yaitu berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Gimana guys, pastinya udah ngerti dong apa yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum dan pendekatan yang lainnya. Semoga video materi kami kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.